Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik semakin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Java dipimpin oleh Saika Syakikan Kumachi Harada dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Dr. KRT Rajiman Hideo Minira. Ia dibantu oleh dua ketua muda, yaitu seorang Jepang, Shuchokan Chirebon, dan RT Suroso. Ia diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyokio Masudan dan MRAG Primbodingo. Anggotanya ada 60 orang, ditambah 7 orang dari Jepang tanpa hak suara. Dalam kesepakatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua, karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945 bertepatan dengan ulang tahun Raja Jepang yaitu Tenno Heika. Pelantikan itu dihadiri dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Najono. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni yang pertama, panitia perumus terdiri atas 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. M.R. Supomo. Yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta. Dan yang keempat, panitia pembela tanah air diketuai oleh Abikusuno Cokro Suroso. Masa sidang pertama. Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan sidang yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi, yaitu M.R. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Prof. M.R. Supomo. Pada 29 Mei 1945, M.R. Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. M.R. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu paham negara persatuan, perhubungan negara dan agama, sistem badan permusyawarah, sosialisme negara, dan hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri dari 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapatkan kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli.
Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia kecil atau panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancang pembukaan Undang-Undang Dasar. Akhirnya, tugas terselesaikan pada 22 Juni 1945, dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh M.R. Muhammad Yamin, di dalam Piagam Jakarta Alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia Merdeka, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa sidang kedua. Dalam sidang kedua ini, yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar ini diambil dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Hussein. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada sidang, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh. Akhirnya, sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Nah, setelah itu, BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya. Maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan.